Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin, kal mubtadi'ata wal musyrikin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'usu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa qarabatihi ajma'in, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Ketua DKM Masjid Darussalam Ustadz Dasmin beserta seluruh pengurusnya, guru-guru kita Bapak Kiai Haji Muhammad Jupri, Ustadz Kiai Haji Ahmad Suisno, kita doain beliau sehat selalu, barokah panjang umur. Kiai Haji Abdurrahman MAG, amin. Ustadz Nandar, Ustadz Opit, Ustadz Iqbal, Ustadz Abdullah, Ustadz Ratikto, Ustadz Supri, banyak dah para asatidzah ustazah yang hadir semuanya, amin ya robbal. Ustadz Puji juga bisa hadir, alhamdulillah. Para bapak, para saudara, para jamaah sekalian yang saya hormati, malam ini kita berdiri kumpul di sini dalam rangka menghidupkan, dalam rangka mengawali tahun baru Islam 1442 Hijriah, yang mana kalau di daerah-daerah tertentu ada yang meramaikannya dengan kirab. Supaya apa? Supaya meriah. Ada yang mengeluarkan benda-benda pusaka. Ini saya yakin bapak-bapak semua punya benda pusaka, betul nggak? Cuci malam ini dengan jeruk nipis. Ada yang bertapa, ada bahkan juga banyak yang menganggap malam ini dikenal dengan malam satu suro. Dulu ada filmnya Susana Sundel Bolong. Tapi tujuannya nggak ada lain, supaya kita mengagungkan, supaya kita membedakan malam-malam biasa dengan malam satu Muharram. Sebab kalau nggak dibikin begini, kita kalah pengaruhnya dengan hari tahun baru Masehi, ya kan? Coba kalau tahun baru Masehi, yang ada duitnya lagi beli petasan, beli trompet, nginep di villa. Di villa kan kalau tahun baru nggak boleh semalam itu, mesti 2 malam. 1 malam 3 juta, 2 malam 6 juta. Belum lagi ongkos tolnya lain lagi. Belum lagi makan, habis total 8 juta, betul. Pulang dari sono macet, betul nggak? Buka dompet kosong duitnya, puyeng lagi. Lalu bagaimana dengan tahun baru kita nih, Islam nih? Kita dianjurkan banyak-banyak doa. Alhamdulillah. Ya Allah, diawali tadi oleh Ustaz Abdurrahman, doa awal tahun, doa akhir tahun, insya Allah barokah, amin. Amin. Sebab hidup yang paling enak hidup dengan barokah, amin. Tujuan utama kehidupan ini barokah. Coba lihat orang nikah, doanya apa? Doanya kan minta barokah, ya kan?
barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma bil khair barokah. Mau makan baca doa, supaya tujuannya apa? Makannya kalau makan nggak baca doa seperti perut karung, kagak kenyang-kenyang. Rumah dibacain doa, Allahumma anzilna munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Kita kumpul doa kayak model begini supaya hidup kita barokah. Apa sih yang dimaksud hidup kita barokah? Hidup punya makna, hidup punya arti, hidup punya manfaat. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu adalah orang yang paling bermanfaat di tengah-tengah manusia. Nih kita baca doa supaya pengen hidup kita barokah. Ada orang umurnya 70 tahun, pelangak pelongok, kesono kesini, kerjaan cuma begitu-gitu doang. Habis umurnya nggak ada makna buat kehidupan dia. Enak apa kagak hidup begitu? Enak apa kagak? Hidupnya seakan-akan mati. Yang cakep hidupnya tetap hidup. Artinya apa? Hidupnya punya makna. Jelek orang lagi hidup dianggap mati. Yang paling jelek adalah matinya mati. Kalau udah mati orang nggak anggap dia, nggak merasa kehilangan, nggak merasa kekurangan karena hidupnya nggak punya makna di tengah-tengah masyarakatnya. Mudah-mudahan kita nggak masuk kelompok begitu. Amin ya robbal. Jadi banyakin doa. Ya, tahun baru banyakin doa supaya tahun ini penuh berkah buat kita. Boleh pakai bahasa Indonesia, boleh apa kagak? Boleh apa kagak? Ya Allah, tahun ini mudah-mudahan rumah bisa ningkat, begitu kan? Bini bisa nambah, waduh. Ya Allah, bisa tahun ini begini begono, boleh silahkan. Amin ya robbal. Pakai bahasa Indonesia pun Yang kedua nih, ingat tahun ini, awal tahun baru ini, kita jangan lupa peristiwa hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari kota Mekah menuju kota Madinah. Banyak pelajaran yang bisa diambil. Yang pertama, nih lihat nih, dari hijrahnya Rasulullah ke kota Madinah, Islam mulai tersebar. Islam mulai menjelajah dari Arab sampai ke sepertiga dunia, termasuk Indonesia. Masuk, coba lihat, kalau Islam mah sekitar Arab mah enggak heran kita, betul enggak? Tapi yang heran ini Indonesia, jauh dari pusat Islam. Kita Islam nih, alhamdulillah. Pulau-pulaunya banyak, bahasanya macem-macem, sukunya macem-macem. Kok kenapa Indonesia ini mayoritas Islam? Coba lihat yuk. Dulu sebelum datang Islam ini kan kita kerajaan Hindu Buddha, betul nggak? Ada Sriwijaya, ada Tarumanegara yang di sekitar Bekasi sini, ada Mataram kuno, ada Majapahit, ada Kediri, ada Singosari, ada Kutai. Tapi semuanya lewat para aulia Allah, para pedagang-pedagang Islam yang menyampaikan Islam pelan-pelan dengan akhlakul karimah dan ilmu pengetahuan, berubah Indonesia yang tadinya Hindu dan Buddha berubah mayoritas menjadi Islam. Alhamdulillah. Kuncinya satu, karena para aulia Allah menyebarkan Islam dengan akhlakul karimah, menyebarkan Islam dengan akhlakul karimah, sehingga yang tadinya rajanya beragama Hindu Buddha beralih menjadi Islam karena orang Islam mereka menggunakan akhlakul karimah. Coba kalau kita lihat nih,
Al muslimu man salima min lisanih wa yadih. Yang disebut orang muslim itu orang lain merasa aman dari lidahnya, dari tangannya. Inilah muslim. Bu, ya pakai masker susah jawab dah. Bu, masih hidup apa? Nih dalam Islam nih, kalau kita masak sayur bagi tetangga kita, banyakin kuahnya. Besok hari libur bu, beli bandeng 1, beli bandeng, potong 3, pucungin tuh bandeng, palanya buat tetangga samping kanan, buntutnya buat tetangga samping kiri, tengahnya buat tetangga yang depan bu. Ibu makan kuahnya aja. Enggak begitu, insya Allah barok, karena tetangga itu saudara jauh. Apa yang dimaksud dengan saudara jauh? Dia jauh nasabnya, bukan senasab dengan kita, tapi tindak landuknya seperti saudara. Kita punya saudara jenderal, kita punya saudara polisi, kita punya saudara lurah. Kalau kita kesulitan, yang pertama bantuin adalah maka akurlah kita dengan tetangga kita. Yuk tahun baru ini pertama akur sama tetangga, betul? Sama istri harus akur. Istri mah rewel-rewel dikit biarin, amanya perempuan. Hulikot min dilai a'waj, emang tercipta dari tulang yang bengkok. Perempuan memang begitu, ya kan? Rewel-rewel dikit kan yang penting anak keurusan, betul nggak? Rewel-rewel dikit kan masakannya enak, betul nggak? Rewel-rewel dikit kan tidur ada yang nemenin, betul nggak? Rewel-rewel dikit rumah rapi, amin ya robbal. Makanya jangan galak sama bini. Rasulullah katakan wala tajribul wajha, jangan tempeleng bini, jangan tempeleng bini. Wala tajhiru illa fil bait, jangan marahin bini di luar rumah. Nggak boleh, ya kan? Nggak boleh marahin bini depan di luar rumah. Kenapa? Sebab di luar sana ada orang yang seneng kita susah. Kalau ada orang yang senang kita susah, malah diajog-ajogin, tahu diajog-ajogin, dipanas-panasin, betul. Bini begitu diomelin doang, kalau gua mau gua gaplokin begitu. Wah, rugi apa kagak? Rugi. Para bapak saudara sekalian yang saya hormati, jadi momentum ini mantapkan akhlak kita, mantapkan pribadi muslim kita, karena sesungguhnya hanya dengan akhlakul karimah Islam bisa tersebar ke muka bumi ini. Yang selanjutnya adalah banyak-banyak tafakur, banyak-banyak tafakur, ya kan? Ada COVID, ada saudara kita yang meninggal duluan, ada orang yang banyak PHK, banyak orang yang nganggur, kita tafakur. Jangan lupa tafakur juga buat keadaan kondisi rumah kita. Tahun kemarin sholatnya jarang banget jamaah, tahun ini rubah harus berjamaah selalu, ya kan? Tahun kemarin ngaji ogah banget, tahun sekarang rubah harus semangat ngaji, karena orang ngaji pahalanya gede pak. Apa itu? Yang pertama, seperti orang yang menjenguk orang sakit sebanyak 1000 orang. Masya Allah. Kalau bapak pratikto, kalau jenguk orang 1000 orang, kira-kira kuat apa kagak? Pak Supri kuat apa kagak? Pak Dedi kuat apa kagak? Habis duit kita boros. Kalau satu orang 3 kilo kali 1000 berapa kilo? Lah habis duit kita. Dengan ngaji pahalanya sama dengan menjenguk orang yang sakit 1000 orang. Ajarin bu, kalau jenguk orang sakit bawa buah, bawa makanan. Kadang mentang-mentang temen kagak bawa apa-apa, datang ke rumah teman yang sakit udah di rumah, lenggang kangkung, ya kan? Agak bawa apa-apa, nanya, hidup lagi nanya.
Pak, sakit apa emang? Oh iya, saya kepala pusing, perut kagak enak. Lalu sekarang apa yang dirasain, Pak? Kata yang ini, kata yang sakit ditanya begitu, ya gua nggak ada yang rasain, orang lu kagak bawa apa-apa, coba lu bawa jeruk. Manis ya gue bilang manis, ya kan? Asem ya gue bilang asem. Lah gue bingung ngomong bagaimana, orang lu kagak bawa apa-apa. Pesen saya bawa makanan, karena sesungguhnya makanan yang kita bawa dihitung sebagai sodakoh. Ayo introspeksi, ngaji kembali, hadir dalam masjid untuk sholat berjamaah. Yang selanjutnya Quran selalu kita baca, karena bergantinya tahun angkanya memang tambah dari 1441 sekarang 1442, nambah emang, tapi hakikatnya umur kita berkurang, kesempatan taubat makin dikit, kesempatan ibadah makin dikit, kesempatan berbuat baik makin sedikit. Ingat, ada 4 hal yang nggak boleh kita merasa aman nih. 4 hal yang nggak boleh kita merasa aman. Arba'atun la amanata lahum. 4 hal yang kita nggak boleh aman. Yang pertama, al-malu, harta. Jadi jangan merasa aman punya tabungan, punya investasi, sehingga kita berkata entar aja, ya kan? Gua mah aman. Di akhirat itu harta kalau nggak disedekahin, nggak diinfakin, nggak ada gunanya. Yauma la yanfa'u malun wala banun, nggak ada gunanya, ya kan? Hebat orang nih, hebat orang. Masjid dia sumbang, pesantren dia bantu, majelis taklim dia bantu, meskipun ia susah, setelah itu ia masih cakep. Pak Ustadz, kalau saya ada rezeki kayak dulu saya bantu Pak Ustadz bikin begini begono Pak Ustadz, tapi sayang saya udah nggak kayak dulu lagi. Maka pasti sang Ustadz berkata, lu bantuin saat lu kaya namanya hebat, ketimbang lu kaya lu lupa sama yang demikian, pas susah lu baru datang ke Ustadz minta amalan. Wah, rugi orang yang begitu. Yang kedua adalah yang kita nggak boleh merasa aman tentang sehat. Tentang sehat, berapa banyak orang yang masih 52, 50 nggak bisa naik kakinya, nggak bisa jalan. Pertama penyakitnya yang disebut sekarang pengkeroposan tulang, ya kan? Jadi jangan merasa aman dengan kesehatan, ya kan? Jangan merasa aman, ya. Yang ketiga, jangan merasa aman dengan pemimpin. Wah, dia mah teman gua, sehingga kita berbuat seenak-enaknya aja. Wah, dia mah akrab dengan gua, biasa aja. Pas kita salah, yang tadinya teman tidak lagi teman, dia tetap menegakkan keadilan buat kita. Yang keempat, jangan merasa aman dengan perempuan, jangan merasa aman dengan istri. Sekarang kan begini, perceraian yang paling tinggi adalah dalam bidang terpengaruh dengan medsos, dengan Facebook. Hati-hati istri kita berkomunikasi di luar kita, dia dengan orang lain. Suatu saat ketika cinta itu bersemi, ketika sering chatting, akhirnya lama-lama ia berani sama kita, nentang kita, bahkan ninggalin kita. Jadi jangan merasa aman dengan perempuan, ya kan? Jangan merasa aman. Juga jangan, nggak boleh keras, nggak boleh keras sama istri, nggak boleh, karena ia dihadirkan oleh Allah supaya hidup kita punya makna. Nggak boleh nabokin, nggak boleh nempelengin, nggak boleh nyiksa, nggak boleh, ya kan? Tapi kalau kayak di sini mah nih, ini bukan istri yang takut sama suami nih, kebanyakan suami takut istri ini. Nih kalau di sini nih, ya kan? Oh, coba ngempet aja di belakang tuh, ya kan? Wah, ada begitu Pak, ya kan? Banyak begitu. Banyak begitu. Pulang kerja nggak bawa duit, takut. Mau masuk rumah nyompot di pos RT dulu. Takut dipukul sama bininya.
Tuh biasanya kalau bini galak Pak, saya kasih tahu, biasanya bininya gemuk, lakinya kurus. Tuh biasanya tuh, ya kan? Kalau bininya gemuk, lakinya kurus, tuh biasanya bini galak. Para bapak saudara sekalian yang saya hormati, jadi introspeksi keluarga kita kurang bagus dalam ibadah. Yuk tahun ini kita tingkatin kualitas ibadah kita, karena tiap bergantinya detik, menit, jam, hari, minggu dan bulan makin habis umur kita. Kalau udah mati, coba bini yang cakep, yang montok, yang molek, yang bahenol, kira-kira mau ikut kita apa kagak? Pak Jupri, kira-kira bini mau ikut kita gak kita mati? Ya Allah, tuh bini kita yang montok, bahenol, macan bahasanya, kalau kita mati ikut kita apa kagak? Kagak. Rumah yang kita bangun kita bawa apa kagak? Enggak bawa. Ini perhatian buat kita. Bagus ada asatid, ada ustadz, hidup kita jadi terarah. Kalau nggak ada ustadz, nggak ada asatid, nggak ada yang ngajar, hidup kita pasti mengarah kepada dunia yang nggak pernah berhenti. Ya kan? Nggak pernah berhenti. Tangga punya ini dia pengen, tangga punya itu dia pengen, sehingga hatinya selalu dikotori oleh sifat iri hati. Yang terakhir cerita malam Jumat kemarin, bagaimana si Jaya dengan si Udin, ya kan, bertetanggaan. Dari pengen belum punya anak nih, dua-duanya dia punya anak, dia bikin anak gitu. Wah kan, dia rumahnya ningkat, si Udin ningkat. Si Jaya beli sepeda, Udin beli sepeda. Karena 17 Agustus si Jaya pasang bendera, wah si Udin pasang bendera juga, hebat apa enggak? Jaya mikir apa kira-kira nih, dia bikin tulisan Ustadz, wah dia bikin tulisan banner gede banget depan rumahnya, ya kan, Indonesia tetap jaya, begitu. Udin, waduh, Jaya bikin banner kayak model begitu, gua nggak mau kalah, Indonesia tetap Udin. Para bapak saudara, ayo bersih hati. Bersih hati, tatap masa depan, bahwa hidup ini bukan hanya melulu di dunia, ada kehidupan setelah kematian. Dan banyak orang yang telah wafat dan meninggal, mereka nggak kembali lagi selama-lamanya. Ayo Olga kira-kira kembali apa kagak? Enggak. Julia Perez kembali apa kagak? Senyum kalau Julia. Ya kan? Haji Mas Said kembali apa kagak? Enggak kembali. RT 6 yang almarhum kembali apa kagak? Dan banyak warga RT 7 yang udah wafat kembali apa kagak? Kagak bakal kembali. Begitu juga nanti kita kalau udah mati, nggak bakal kembali lagi kemari. Maka yuk ya, jangan berkata ya nanti bagaimana, nggak bisa ya. Jangan merasa aman yang pertama dengan harta, jangan merasa aman dengan sehat, jangan merasa aman dengan pemimpin. Yang keempat, jangan merasa aman dengan perempuan. Jangan merasa aman dengan perempuan. Biarin ya, istri kita emang begitu, rewel-rewel nggak apa-apa ya. Ada orang rewel banget, bini ceburin Pak, rewel banget, diceburin ke sumur. Abis nyemburin dia mikir, ya Allah, ntar pulang sore siapa yang masakin gue ya, begitu. Ya Allah, ntar tidur siapa yang nemenin gue ya. Ntar anak ono yang 5, mana ada yang ingusan, ada yang pilek, ada yang ngupil mulu, ada yang belum, wah siapa yang ngurusin ya, begitu. Bingung, diambil bambu diturunin ke bawah, pas ditarik pelan-pelan muncul makhluk yang serem. Wah, makhluk yang serem. Dia tanya, siapa anda? Saya penghuni sumur sini, berabad-abad saya di sini, cuma sekarang saya keluar, saya takut karena di bawah ada perempuan rewel, begitu. Jadi kalau perempuan rewel Bu, laki kagak betah. Maka yuk
jaga lisan kita, jaga hati kita, kita bina harmonis rumah tangga, baca Al-Quran, tegakkan sholat, insya Allah hidup penuh makna dan barokah. Hanya ini dapat saya sampaikan, mohon maaf kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.